Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi pada materi fungsi dan relasi. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang fungsi. Pada pembahasan pertama, apa sih yang akan kita bahas? Yang pertama adalah definisi dari fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan satu anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi ada suatu anggota himpunan A, dia berpasangan tepat satu ke anggota B. Setiap anggota A harus tepat satu ke anggota B. Contohnya seperti gambar A dan gambar B ini. Jadi dari kedua contoh ini bisa kita lihat masing-masing anggota A tepat satu ke anggota B. Materi yang kedua, kita bisa membedakan mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Bisa kita lihat, contoh yang pertama, anggota A tepat satu dengan anggota B. Terlihat dari panah yang warna biru. Anggota yang kedua, yang A, tepat satu ke B, terlihat dari warna merah. Dan yang ketiga, terlihat dari warna hijau. Jadi masing-masing anggota A tepat satu ke anggota B. Itu merupakan fungsi. Makanya, untuk contoh soal nomor 1 merupakan adalah fungsi. Untuk contoh yang kedua bisa kita lihat. Contoh soal yang kedua adalah contoh yang bukan fungsi. Maksudnya gimana? Kita lihat aja. Masing-masing anggota A sampai saat ini garis biru dan garis merah sama. Tepat satu ke anggota B. Garis ungu juga pun demikian. Tepat satu ke anggota B. Tetapi, untuk contoh yang kedua ini, anggota yang ketiga dari A, dia memiliki cabang. Jadi, cabang yang ke atas yang berwarna ungu dan cabang yang berwarna hijau. Hal ini tidak masuk ke dalam definisi dari fungsi. Jadinya, untuk contoh soal yang nomor 2, dia bukan merupakan fungsi. Jadi, bisa kita lihat ya, jika anggota A-nya itu bercabang, dia bukan fungsi. Terus, contoh yang ketiga, bisa kita lihat garis merah, betul, dia memetakan satu ke B, lalu bisa dilanjut lagi, garis hijau, betul, memetakan satu ke anggota B. Tetapi, ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota A yang tidak ke B. Jadi si A ini anggotanya ada yang kosong, tidak kemana-mana. Jadi kalau demikian, itu bukan merupakan fungsi. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan, untuk tiap anggota A harus memetakan tepat satu ke anggota B. Jika ada kasus contoh yang seperti nomor 2, itu bukan fungsi. Dan contoh kasus nomor 3, itu juga bukan fungsi. Kita lanjut kembali. Ada dalam fungsi itu yang disebutkan dengan notasi fungsi. Notasi fungsi itu bisa kita ibaratkan dengan rumus fungsi. Jadi misalkan, jika anggota A dan B adalah dua himpunan, maka fungsi f dari A ke B dapat dinotasikan atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi, seperti ini bentuk rumusnya. F memetakan himpunan A ke B. Jadi, si F ini memetakan A ke B. Nah, ada juga yang anggotanya nih. Jika X anggota A dan Y anggota B, di mana Y adalah bayangan dari X, maka dapat dinotasikan atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Seperti atas, tetap sama rumusnya, tetapi untuk yang kedua ini, dia memakai nilai X dan nilai Y. Jadi kita bacanya, F memetakan X ke Y. Seperti itu anak-anak. Jadi nilai F memetakan X ke Y. Dari dua contoh ini, dapat kita simpulkan bahwa rumus notasi fungsi dapat ditulis sebagai berikut. F memetakan X ke Y jika dan hanya jika Y memetakan ke Fx.
Atau dengan kata lain, nilai fx ini itu sama dengan nilai y. Sampai sini paham? Kita lanjut kembali. Di dalam materi fungsi ada yang namanya unsur-unsur fungsi. Kalau kita belajar relasi, kita tidak menemukan unsur-unsur dari relasi, tetapi jika kita belajar fungsi, kita akan menemukan sebuah unsur-unsur fungsi. Bisa kita lihat himpunan A dan himpunan B. Mereka saling memetakan tepat satu. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa himpunan A 1, 2, 3 dia merupakan daerah asal atau domain. Dan daerah B dia merupakan daerah kawan atau kodomain. Jadi di dalam fungsi ini ada yang namanya daerah asal atau domain dan juga ada yang namanya daerah kawan atau kodomain. Bisa kalian lihat tanda panah di sini mengarah ke angka 2, 3, dan 4. Nah, angka 2, 3, dan 4 ini merupakan daerah hasil atau range. Jadi ada 3 unsur ya kawan-kawan. Daerah asal atau domain, daerah kawan atau kodomain, dan yang terakhir adalah daerah hasil atau range. Jadi bisa kita simpulkan, untuk domain itu anggotanya ada 1, 2, dan 3. Jika kodomain, anggotanya ada 1, 2, 3, dan 4. Dan yang terakhir, jika range, anggotanya itu 2, 3, dan 4. Seperti itu anak-anak. Kita lanjut lagi. Menyatakan fungsi. Jika kemarin-kemarin kita belajar relasi ada 3 menyatakan relasi. Yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan berurutan, dan yang ketiga menggambarkan ke dalam bentuk koordinat, sama juga menyatakan dalam fungsi. Namun di dalam fungsi ini lebih banyak. Yang pertama, dia ada diagram panah. Yang kedua, ada yang namanya himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, ada persamaan fungsi. Keempat, tabel. Dan yang kelima, dalam bentuk grafik. Contohnya, diketahui fungsi f dari P 1, 2, 3, 4, 5 ke Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi ini didefinisikan sebagai setengah kali dari. Maka, gambarkanlah fungsi tersebut ke dalam diagram panah. Jadi kita ada soal, kita disuruh membuat ke dalam diagram panah. Hal yang pertama kita lakukan adalah membuat terlebih dahulu anggota himpunan dari P. Seperti berikut. Lalu, kita buat anggota himpunan Q. Seperti berikut. Jika 2 buah anggota tersebut sudah kita tuliskan, mari kita lakukan ini, setengah kali dari. 1 setengah kalinya dari berapa? Betul, setengah kalinya dari 2. Dia terpetakan 1 ke 2. 2 setengah kalinya dari berapa? Betul, 2 setengah kalinya dari 4. Maka 2 ini kita petakan ke 4. 3 ke 6, 4 ke 8, dan 5 ke 10. Paham ya anak-anak? Jadi untuk P ini dia domain, Q ini kodomain, dan angka 2, 4, 6, 8, 10 merupakan range. Berikut adalah gambaran dari diagram panah. Kita lanjut lagi, tetap kepada soal yang sama, cuman kita menyelesaikannya dengan himpunan pasangan berurutan. Sama seperti di relasi, tetap sama. Misalkan angka di X-nya ini, di angka depan ini, setiap angka awal itu merupakan anggota dari himpunan P. Nah, 1 berarti pasangannya sama 2. Ya, karena 1 setengah kalinya dari 2. Pun 2 setengah kalinya dari 4. 3 setengah kalinya dari 6. 4 setengah kalinya dari 8. Dan 5 setengah kalinya dari 10.
Jadi seperti ini saja untuk menyatakan ke dalam himpunan pasangan berurutan. Kita lanjut kembali, tetap pada soal yang sama, cuman kita ke persamaan fungsinya. Nah, di dalam persamaan fungsi ini agak sedikit berbeda. Jadi kalian harus benar-benar memahaminya. Instruksi pada soal kita disuruh membuat setengah kali dari. Makanya itu setengah kali dari, patokannya kan ini 1,2 ya. Artinya didapat dari 1,2 ini didapat dari 2 kali 1. 2,4 berarti didapat 2,2 kali 2. 3,6 3,2 kali 3. 4 betul, di sini 4. 8 kita dapat 2 kali 4. Dan 5,10. 5-nya tetap di awal dan 10 itu didapat dari 2 kali 5. Bisa kalian perhatikan angka yang sebelah kanan atau dalam koordinat ini adalah Y, dia mengandung angka 2. 2 dikali nilai X. Betul tidak? Karena nilai X-nya dia 1, makanya 2 kali 1. Karena nilai X-nya 2, makanya dia 2 kali 2. Karena nilai X-nya 3, makanya dia 2 kali 3. Karena dia nilai X-nya 4, makanya 2 kali 4. Bisa kalian lihat, di sini muncul angka 2 dikali nilai X. Jadi dapat kita simpulkan, untuk persamaan fungsi yang di atas memiliki rumus fx sama dengan 2x. Seperti itu ya anak. Jadi patut kalian ingat, jika ada soal seperti ini, kalian harus meneliti lagi lebih dalam rumusnya. Seperti itu. Jadi untuk kasus contoh soal yang ini, dia memiliki rumus fx-nya itu sama dengan 2x. Yang tadi sudah saya bilang, fx itu artinya nilai y kan? Y berarti sama dengan 2x. Dan ini nanti ada kaitannya ke dalam bentuk tabel maupun bentuk grafik. Selanjutnya, ke dalam bentuk tabel. Relasi ini dinyatakan dengan tabel sebagai berikut. Nah, untuk nilai X, seperti yang saya bilang tadi, nilai X ini itu merupakan anggota himpunan dari P. Bisa kita lihat angka-angkanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dalam pengerjaan tabel, kita bisa menggunakan dua cara. Cara pertama adalah cara dengan normal. Maksudnya apa? 1 setengahnya dari berapa? Oh, dari 2 Kak. Betul. 2 setengahnya dari berapa? Dari 4. Betul. 3 setengahnya dari berapa? Dari 6. 4 setengahnya dari berapa? Dari 8. Dan 5 setengahnya dari berapa? Dari 10. Nah, jadi itu merupakan cara pertama. Jika kita menggunakan cara kedua, pakai rumus yang tadi. Fx katanya 2x kan? Berarti di sini 2 kali 1. 2, betul. Fx 2x. 2 kali x, berarti 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Sehingga terbentuklah tabel seperti ini dalam menyajikan sebuah fungsi. Selanjutnya, dengan cara grafik. Tentunya kalian sudah pernah belajar sistem koordinat dong, tentang menentukan titik yang akan menjadi sebuah garis. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi kita awalnya titik-titik ini kita tulis di sistem koordinat dulu. Jadi X itu ya tetap nilai X, dan Fx itu adalah nilai Y. Jadi untuk X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 3, Y-nya 6. X-nya 4, Y-nya 8. X-nya 5, Y-nya 10. Jadi bisa kita gambarkan ke dalam tabel koordinat ini, grafik koordinat. Nah, bisa kita lihat nih, X-nya 1. Y-nya berapa tadi? 2 kan? Makanya dia titiknya di sini.
X-nya 2 nih. Tadi Y-nya berapa? Oh betul, Y-nya 4. X-nya 3, Y-nya berapa? Y-nya 6. X-nya 4, Y-nya berapa? Y-nya 8. Dan yang terakhir X-nya 5, Y-nya 10. Jadi kalian membentuk titik-titik dulu, baru dari titik-titik serangkaian titik-titik itu kalian buat sebuah garis. Terbentuklah grafik dalam sistem koordinat. Seperti itu materi fungsi untuk awalan-awalan. Semoga dapat membantu dalam memahaminya dan tetap selalu berdoa agar wabah pandemi ini cepat berakhir. Oke, kita tunggu kelanjutan dari materi fungsi ini. See you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.